Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat dua kategori penggolongan besar dalam sebuah rekening, yaitu rekening real dan rekening nominal. Untuk golongan rekening real adalah kelompok rekening yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan rekening nominal adalah kelompok rekening yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Seperti apa sifat penggolongan, pendebetan, dan pengkreditan untuk kedua jenis rekening ini nantinya akan dijelaskan pada materi berikut. Sebelum kita memasuki aturan pendebetan dan pengkreditan yang selanjutnya disebut sebagai sifat rekening, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja komponen dari rekening real. Rekening real terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal, sedangkan rekening nominal terdiri dari pendapatan dan biaya. Sifat pendebetan dan pengkreditan untuk rekening real akan saya jelaskan mulai dari aktiva. Untuk aktiva adalah kelompok rekening yang ketika bertambah dia akan dicatat di debit, sedangkan ketika dia berkurang dia akan dicatat di kredit. Sebagai contoh, kita sebut saja kas. Kas merupakan salah satu bagian dari rekening aktiva. Ada banyak rekening aktiva lainnya selain dari kas. Kita sebut saja misalnya piutang, peralatan, aktiva tetap seperti kendaraan, mobil, tanah, dan lainnya yang bersifat aktiva. Ketika aktiva bertambah, kita sebut saja kas, maka akan dicatat dalam kelompok debit. Ketika kas berkurang, maka selanjutnya akan dicatat di kolom kredit. Ada sedikit perbedaan dengan rekening lainnya seperti kewajiban dan modal. Meskipun sama-sama termasuk ke dalam kategori rekening real, namun sifat pendebetan dan pengkreditan antara aktiva, kewajiban, dan modal adalah berbeda. Untuk kewajiban dan modal, ketika bertambah justru akan dicatat di dalam kelompok kredit atau selanjutnya disebut sebagai pengkreditan. Tetapi ketika kewajiban dan modal bertambah, itu tadi di kredit, tapi ketika kewajiban dan modal berkurang, itu akan ada di kelompok debit. Maka kebalikan dari aktiva adalah kewajiban dan modal. Selanjutnya, sifat pendebetan dan pengkreditan untuk rekening nominal, yaitu pendapatan dan biaya. Ketika pendapatan bertambah, itu akan dicatat di kelompok kredit, dan ketika pendapatan berkurang akan dicatat di kelompok debit. Sedangkan untuk biaya, ketika bertambah akan dicatat di kelompok debit, ketika berkurang akan dicatat di kelompok kredit. Setelah memahami sifat pengkreditan dan pendebetan rekening, kita selanjutnya akan mengulas lebih lanjut tentang mekanisme pembukuan berpasangan. Apa itu mekanisme pembukuan berpasangan? Mekanisme pembukuan berpasangan menerangkan mengapa transaksi itu harus dicatat dengan mendebet dan mengkredit pada jumlah yang sama. Dalam setiap transaksi keuangan, kelompok debit harus sama jumlahnya dengan kelompok kredit. Itu yang disebut dengan pencatatan metode pembukuan berpasangan. Maka pada konsep ini, debit tidak akan pernah lebih besar dari kredit, maupun kredit tidak akan pernah lebih besar dari debit. Karena dalam pencatatan pembukuan berpasangan, kelompok debit dan kelompok kredit haruslah berjumlah sama. Maka dalam satu transaksi tentu saja akan mengandung kelompok debit dan kelompok kredit pada waktu yang bersamaan. Kita ambil contoh, ketika Budi mendirikan perusahaan angkutan yang diberi nama perusahaan angkutan aman dan menanamkan modalnya
ke perusahaan berupa uang tunai sebesar 7.400.000 dan peralatan kantor sebesar 150.000, maka yang dilakukan adalah pertama kita harus menganalisis transaksi tersebut terlebih dahulu. Tadi keterangannya adalah modal yang diserahkan oleh Budi ke dalam perusahaan yang bernama Angkutan Aman. Berarti kita sudah bisa mengidentifikasi akan ada kelompok modal dalam pencatatan transaksi. Kemudian modal berupa uang tunai dan peralatan kantor. Maka kita juga bisa dalam waktu yang bersamaan mengidentifikasi akan ada aktiva yang terlibat pada pencatatan ini. Namun, apakah bertambah atau berkurang? Mari kita simak selanjutnya adalah setelah kita melakukan analisis transaksi dan kita mengidentifikasi bahwa Budi menyetorkan sejumlah 7.400.000 berupa uang tunai dan 150.000 berupa peralatan, maka total modal yang disetorkan kepada Budi untuk perusahaan Angkutan Aman adalah sebesar 7.550.000. Kita harus ingat bahwa sifat pendebetan dan penkreditan untuk modal, ketika modal bertambah, dia akan dicatat di kelompok kredit. Ketika dicatat di kelompok kredit sebesar 7.550.000, maka kita selanjutnya berpikir apa yang harus kita catat di kelompok debit. Maka pada soal ini atau pada kasus ini ada uang tunai yang bertambah sebesar 7.400.000 dan ada peralatan yang bertambah sebesar 150.000. Seperti sudah tadi kita diskusikan bersama-sama bahwa kas dan peralatan adalah kelompok aktiva. Dan ketika mereka bertambah, mereka akan ada di kelompok debit. Maka kita akan mencatat di kelompok debit uang tunai atau kas sebesar 7.400.000 dan peralatan sebesar 150.000. Maka dengan demikian, pada pencatatan pembukuan berpasangan, kita sudah membuktikan bahwa dalam transaksi itu harus sama antara kelompok kredit dan kelompok debit. Kita buktikan pada soal ini, yaitu kelompok debit sebesar 7.550.000 yang terdiri dari 7.400.000 kas dan 150.000 peralatan, sedangkan di kelompok kredit itu adalah modal sejumlah 7.550.000. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah dapat dipahami? Dan mari sama-sama kita memasuki materi selanjutnya. Setelah kita ulas mengenai sifat pendebitan dan kreditan, kemudian kita juga sudah mengulas mengenai contoh soal bagaimana aktiva bertambah dicatat di kelompok debit dan bagaimana modal bertambah dicatat di kelompok kredit. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan tentang pencatatan pembukuan berpasangan di mana kelompok debit harus selalu sama dengan kelompok kredit dalam satu buah transaksi. Maka saya akan mencoba untuk memberikan contoh lainnya. Misalnya, pada perusahaan yang sama, Budi memperoleh pendapatan sewa angkutan sebesar 1 juta. Maka ingat, yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan analisis transaksi. Apa analisis yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengetahui bahwa pendapatan sewa bertambah sebesar 1 juta. Menurut sifat pendebitan dan kreditan, apabila pendapatan bertambah, maka akan dicatat di kelompok kredit. Sekarang kita tinggal memikirkan apa kelompok debit yang tepat untuk menyeimbangi 1 juta rupiah yang sudah kita masukkan ke dalam kelompok kredit. Apabila Budi memperoleh pendapatan sewa angkutan sebesar 1 juta berupa uang tunai, maka kita dapat simpulkan bahwa kas Budi akan bertambah. Dan ketika kas Budi bertambah, maka kas yang merupakan bagian dari aktiva ketika bertambah harus dicatat di dalam kelompok debit. Maka dengan demikian kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas bahwa debit dan kredit untuk transaksi ini sudah sama, yaitu 1 juta penambahan di kelompok debit untuk kas dan 1 juta penambahan di kelompok kredit untuk pendapatan. Selanjutnya,
Bagaimana apabila Budi membayar gaji supir sebesar 300.000? Mari sama-sama kita analisis transaksi ini. Ketika Budi membayar gaji supir sebesar 300.000, kita bisa mengetahui bahwa Budi mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk biaya gaji. Ketika uang berkurang, maka kita dapat simpulkan bahwa ada aktiva yang berkurang, yaitu kas. Kas Budi berkurang sebesar 300.000 untuk membayar gaji supir. Maka, kas ketika berkurang, kita akan catat di kelompok kredit. Karena sifat kas yang merupakan aktiva apabila berkurang dicatat di kelompok kredit. Lantas, apa yang harus kita catat di kelompok debit? Di kelompok debit kita akan mencatat biaya gaji sebesar Rp300.000. Dan berdasarkan metode pencatatan pembukuan berpasangan, maka kelompok debit dan kelompok kredit lagi-lagi sudah sama untuk transaksi yang ketiga. Kita akan melanjutkan ke transaksi terakhir yang keempat, contoh terakhir pada materi ini, yaitu Budi melakukan pemeliharaan angkutan atau servis angkutan sebesar Rp250.000 dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Mari sama-sama kita analisis transaksi yang keempat. Ketika Budi melakukan pemeliharaan angkutan sebesar Rp250.000 dan baru dibayar di bulan berikutnya, maka Budi memiliki hutang sebesar Rp250.000 atas jasa pemeliharaan angkutan yang dimiliki oleh Budi. Ketika Budi memiliki hutang sebesar Rp250.000 berdasarkan sifat pendebetan dan pengkreditan, maka hutang ketika bertambah akan masuk ke dalam kelompok kredit. Ketika hutang masuk ke dalam kelompok kredit, mari sama-sama kita analisis apa yang seharusnya masuk ke dalam kelompok debit. Tentu saja bukan kas, karena kas Budi tidak bertambah. Lantas apa yang harus kita masukkan ke dalam kelompok debit? Yang harus kita masukkan ke dalam kelompok debit untuk transaksi yang keempat adalah biaya pemeliharaan angkutan. Atau bisa kita singkat biaya operasional, atau bisa kita singkat sebagai biaya pemeliharaan saja. Untuk penamaan tidak menjadi masalah, namun secara konsep logika berpikir, biaya ketika bertambah berada di kolom debit. Maka untuk transaksi yang keempat, kita sudah menyelesaikan metode pembukuan berpasangan dengan menyeimbangkan antara kelompok debit dan kelompok kredit sebesar Rp250.000 yang terdiri dari debit Rp250.000 untuk biaya pemeliharaan dan hutang sebesar Rp250.000 di kredit untuk biaya pemeliharaan yang belum dibayar sebesar Rp250.000. Setelah kita melakukan pencatatan transaksi atas 4 transaksi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan penjumlahan kolom debit dan kolom kredit atas semua transaksi yang sudah kita catat sebelumnya. Tadi kita sudah sama-sama mencatat pada transaksi yang pertama adalah kas, peralatan, dan modal. Maka kita akan mengumpulkan kelompok kas secara seluruh dari 4 transaksi ke dalam neraca saldo. Kita akan menjumlahkan berapa saldo akhir kas dan itu akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Di beberapa soal terdapat kasus bahwa kas juga berkurang, bukan? Maka yang akan kita cantumkan dalam neraca saldo adalah saldo akhir dari nama-nama rekening yang sudah kita catat di transaksi-transaksi sebelumnya. Kemudian, bukan hanya kas yang kita masukkan, kita juga akan selanjutnya memasukkan peralatan. Tadi di soal nomor 1 ada peralatan yang sudah kita catat dan itu pun saldonya kita masukkan ke dalam neraca saldo. Selanjutnya yang ketiga adalah kewajiban. Kita juga sudah mencatat transaksi kewajiban pada soal, kalau saya tidak salah soal yang ketiga atau yang keempat, kita akan masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan modal di neraca saldo.
Lalu kita akan masukkan pendapatan, selanjutnya kita masukkan biaya. Dan ingat, biaya yang tadi kita catat ada 2 jenis biaya, yaitu biaya gaji dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, pada proses rangkaian mulai dari pencatatan transaksi, sebelumnya kita lakukan analisis transaksi, untuk selanjutnya kita catat ke dalam pencatatan transaksi, kemudian kita hitung saldo akhirnya dan kita masukkan ke dalam neraca saldo, maka sama halnya dengan pencatatan pembukuan berpasangan, dalam neraca saldo pun saldo debit dan saldo kredit harus sama. Maka ketika kita mencoba untuk menjumlahkan saldo akhir dari saldo debit dan saldo kredit yang sudah kita hitung untuk setiap nama-nama rekening, maka jumlah antara kelompok debit dan kelompok kredit haruslah sama. Dan jika sudah sama, hampir dapat dipastikan bahwa proses yang sudah kita lakukan mulai dari analisis transaksi, pencatatan rekening, sampai dengan memasukkan ke dalam neraca saldo sudah benar. Demikian pelajaran untuk sesi pertama pada materi ini. Kita akan mengulas sesi-sesi yang lainnya pada akun asik di episode selanjutnya, dan nantikan video-video pembelajaran lainnya, dan kita akan belajar bersama bagaimana caranya untuk bisa memahami akuntansi dasar secara lebih lanjut melalui podcast-podcast selanjutnya. Demikian materi pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.